Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kita bisa kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan melalui renungan kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa baik untuk kehidupan kami, dan biarlah Tuhan akan menolong akan kami supaya kami bisa memahami akan sebagian dari firman-Mu, dan Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat untuk setiap kami supaya kami memahami Engkau dengan lebih dalam lagi. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan hari ini kita merenungkan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ke 31. Renungan kita diambil di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Tetapi saya akan membaca untuk kita semua di ayat 18 dan ke 31. Yang pertama, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan ayat yang ke-31 berbunyi demikian, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hari ini kita diajarkan dan diingatkan kembali oleh Rasul Paulus bahwa kita sebagai orang-orang percaya, mintalah hikmat setiap saat kepada Allah. Apa fungsi hikmat untuk kita semua? Hikmat itu bisa menolong kita ketika kita akan memutuskan sesuatu, biar kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang ditulis tadi di ayat ke-18, memang banyak orang di zaman itu menganggap bahwa pemberitaan tentang salib itu memang adalah sebuah kebodohan, karena orang-orang pada saat itu menganggap salib itu adalah hal yang hina bagi mereka yang akan binasa. Itu yang ditulis di dalam surat Paulus ini. Karena apa? Mereka yang mengolok-olok salib itu tandanya mereka tidak percaya kepada Kristus sebagai anak Allah atau Allah itu sendiri. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lewat salib itulah kita dimenangkan oleh Kristus. Di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu, manusia dibebaskan dari segala dosa. Dan kita tidak lagi berada di dalam hukuman kekal. Tetapi Yesus yang sudah menggantikan itu semua. Jadi hari ini kita diingatkan sebagai orang-orang yang bijak, itu adalah orang-orang yang selalu bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah hikmat dan pengetahuan yang benar dari Allah itu sendiri. Karena Allah adalah sumber hikmat itu. Barang siapa tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan punya hikmat itu. Tetapi mereka yang sudah memiliki hikmat, maka dia akan bisa memberitakan Injil itu dengan lebih baik, karena mereka adalah orang-orang pilihan untuk memberitakan Kristus yang disalibkan, bukan sebagai satu hal yang hina, tetapi adalah satu kemenangan di mana banyak orang akhirnya percaya dan dipanggil dan menerima kekuatan yang daripada Allah sendiri dan hikmat yang daripada Allah sendiri, sehingga di dalam seluruh kehidupan mereka memiliki hati yang hanya untuk Allah dan melakukan apa yang baik dan yang benar di hadapan Allah. Karena apa? Di dalam Kristus Yesus itulah Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah karena kemurahan Tuhan. Apapun yang kita dapatkan, itu semua karena Allah menyediakan bagi kita. Jadi jangan pernah lupa bahwa kita hidup baik-baik saja di dunia, itu semua karena pemeliharaan dan perlindungan Allah atas kita. Saya akan ulangi ayat 30 dan 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah untuk diri kita sendiri, tetapi kita bermegah untuk Tuhan.
Jadi jangan ada orang yang merasa bisa atau memiliki kelebihan, itu semua karena hasil jerih payah mereka sendiri atau jerih lelah mereka sendiri. Tetapi semua itu adalah dari Allah. Baiklah, kita bersyukur kepada Allah, karena Allah di dalam diri Yesus Kristus itulah yang membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus kita dari hukuman dosa. Oleh sebab itu, barang siapa manusia, diingatkan oleh Paulus supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, karena kemegahan itu satu-satunya hanya milik Allah sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita melayani di dalam gereja Tuhan, kita bisa dan kita mampu, itu semua karena Tuhan. Kita bersyukur untuk semua anugerah, talenta, karunia yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita, dan terlebih lagi iman kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan kembali dalam renungan kami bahwa segala sesuatu yang kami dapatkan di dunia ini adalah karena kemurahan dan kasih-Mu pada setiap kami manusia yang berdosa, yang sudah Tuhan merdekakan, yang sudah Tuhan benarkan, yang sudah Tuhan kuduskan di dalam darah Kristus yang kudus lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menangkan kami dari hukuman dosa ataupun hukuman maut yang menghimpit kami, dan Tuhan sudah memerdekakan kami. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong seluruh kehidupan kami dan jemaat-Mu ya Tuhan. Bantu akan setiap jemaat-Mu yang mungkin di dalam pergumulan, biarlah Tuhan juga akan menolong. Berikan kekuatan kesehatan untuk setiap jemaat yang bergumul di dalam kesehatannya ya Bapa. Jamahlah mereka satu persatu dan Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang terhimpit oleh masalah-masalah perekonomian, masalah-masalah keluarga dan lain sebagainya ya Bapa. Dalam usaha pekerjaan mereka juga, biar Tuhan memberikan hikmat untuk setiap mereka, sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan dan ketetapan kehendak yang daripada Tuhan sendiri. Kami serahkan masa depan kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.